Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam beranggotakan Natasha Inafiljanah dan Helda Rahmasari. Dalam kesempatan ini, kami kelompok 8 akan menyajikan sebuah materi dengan judul Pluralisme dan Pluralitas Agama dan Budaya. Nah, dalam pembahasan kami kali ini akan membahas mengenai pluralisme, pluralitas, definisinya apa saja, contoh-contoh dan bentuk-bentuk dari pluralisme budaya dan agama. Nah, silahkan disimak nanti penjelasan dari kami. Selamat menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memaparkan sedikit tentang pengertian pluralitas agama dan budaya. Pluralitas dari kata plurality yang berarti banyak atau beraneka ragam. Pluralitas dalam arti umum bahwa dalam secara realitas terdapat banyak agama yang berkembang di Indonesia. Terbukti dengan adanya agama Islam sebagai mayoritas, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan dalam arti khusus bahwa masing-masing agama itu sendiri banyak varian, aliran maupun sekte. Misalnya terdapat aliran-aliran seperti Muhammadiyah, NU, Ahmadiyah, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Menurut Kuentajaraningrat, pluralisme kebudayaan adalah dua macam tradisi kebudayaan atau lebih yang membagi masyarakat ke dalam golongan sosial yang berbeda-beda. Menurut E.B.Y. Taylor, kebudayaan merupakan sesuatu yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, kesanggupan, serta kebiasaannya. Maka dengan adanya pluralitas budaya dalam suatu negara, diperlukan nilai dan norma budaya untuk mengatur unsur-unsur yang mencakup dalam kebudayaan tersebut. Dalam tinjauan normatif pluralitas agama dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan pada nilai-nilai pluralisme sebagaimana Al-Quran sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang B. Pengertian pluralisme agama dan budaya. Pluralisme berasal dari kata pluralis yang berarti jamak lebih dari satu atau pluraliging sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua yang mempunyai dualis. Sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk, bersangkutan dengan sistem sosial politiknya sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat. Yang pertama, pluralisme agama. Secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan at-ta'addudiyah al-diniyah. Pluralisme agama dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang mendorong bahwa berbagai macam agama yang ada dalam masyarakat harus saling mendukung untuk bisa hidup secara damai. Yang kedua, pluralisme budaya. Pluralisme dalam perspektif filsafat budaya merupakan konsep kemanusiaan yang memuat kerangka interaksi dan menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati, toleransi satu sama lain, dan saling hadir bersama atas dasar persaudaraan dan kebersamaan. Dilaksanakan secara produktif dan berlangsung tanpa konflik sehingga terjadi asimilasi dan akulturasi budaya. Pluralitas tidak bisa dihindarkan apalagi ditolak, meskipun golongan tertentu
cenderung menolaknya karena pluralitas dianggap ancaman terhadap eksistensi komunitasnya. Sebenarnya, pluralisme merupakan cara pandang yang bersifat horizontal, menyangkut bagaimana hubungan antar individu yang berbeda identitas harus disikapi. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Natasha akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Helda terkait dengan pluralisme agama dan budaya. Kali ini ke pembahasan selanjutnya mengenai bentuk pluralitas agama dan budaya. Pluralitas agama dan budaya ternyata juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, dari ayat Al-Quran tadi itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman, kita bisa saling mengenal, berdialog, menguji argumen, dan saling mempertajam pikiran dan mengembangkan kehidupan. Nah, kalau dilihat dari definisi pluralitas. Oke, dari definisi pluralitas. Pluralitas kan realita adanya tentang sebuah keberagaman. Nah, jadi bentuk dari pluralitas agama dan budaya ini bisa kita lihat secara nyata, secara langsung. Contohnya seperti pluralitas agama. Nah, kita di Indonesia saja bisa melihat banyak sekali agama yang berkembang dan dianut oleh masyarakat Indonesia yang diakui negara. Ada 5, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita melihat adanya 5 agama tersebut tadi merupakan suatu pluralitas, adanya realita terkait keberagaman, keanekaragaman. Begitu pula dengan budaya. Kita tahu sendiri kan, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku bangsa, beribu-ribu budaya dan bahasa. Nah, itu pula bentuk nyata dari pluralitas budaya. Kita Indonesia, negara majemuk, memiliki banyak aneka-ragaman budaya. Itulah realitanya, itulah realita dari pluralitas. Nah, sampai di sini saya kira teman-teman sudah mengerti. Lanjut ke bentuk pluralisme agama dan budaya. Pengertian pluralisme menurut MUI, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Nah, disclaimer, kalau pluralitas dan pluralisme itu berbeda. Kita Islam sendiri menerima adanya pluralitas karena itu merupakan sunatullah, dan Allah sendiri sudah menjelaskan dalam ayatnya yang tadi sebelumnya Tasya jelaskan. Nah, untuk pluralisme ini menyangkut paham keanekaragaman agama, di mana ada paham yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Nah, yang membuat pluralisme ditolak itu adalah karena anggapan bahwa semua agama itu sama. Nah, bagaimana kita bisa menganggap semua agama itu sama? Jika kita menganggap semua agama itu sama, bukankah itu akan mempengaruhi keimanan kita? Bukankah itu akan mempengaruhi ketauhidan kita dan pemahaman kita terkait agama yang kita anut? Nah, tentunya pluralisme agama itu sangat bertentangan dengan keyakinan. Nah, jadi
Karena itu MUI menyatakan haram dengan pluralisme. Kita tidak menganut pluralisme, tapi kita menyatakan percaya dengan adanya pluralitas. Kita mengakui adanya pluralitas, tapi kita tidak mengakui dengan pluralisme yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Nah, kemudian pluralisme budaya adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi suatu sama lain. Mereka hidup bersama atau koeksistensi serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Nah, pada dasarnya pluralisme budaya dan agama itu membentuk sebuah produk, menghasilkan sebuah produk, yaitu produknya tadi toleransi, saling menghormati, tidak mengganggu satu sama lain. Ya, kita cukup hidup berdampingan, kita tahu kita harus menghormatinya, tidak mengganggu dalam proses keagamaan berjalan, adat-adat orang melakukan ini itu kita tidak mengganggu, selagi itu tidak menyalahi aturan yang ada di negara kita. Sepertinya seperti itu. Jadi intinya dari terkait dengan pluralitas dan pluralisme budaya dan agama, sekali lagi, pluralitas dan pluralisme itu berbeda. Itas dan isme itu berbeda, oke? Nah, sedangkan banyak sekali saat ini ditemui di beberapa artikel, bahkan di jurnal-jurnal, ada beberapa yang menganggap bahwa pluralitas dan pluralisme itu sama. Padahal kalau kita lihat secara kata, secara harfiah, pluralitas, pluralisme itu berbeda. Nah, karena pluralitas itu berkaitan dengan realita, kenyataan. Benar, pluralitas itu ada, keanekaragaman itu ada, realitanya ya kita memang beraneka ragam. Nah, karena pluralisme itu sudah menyangkut paham. Kalau kalian mau menelusuri terkait sejarah pluralisme, itu tuh kayak terkait dengan Kristen. Kalau dari apa yang saya baca, kayak mereka tuh mencari pembenaran. Orang yang percaya dengan pluralisme itu orang yang mencari pembenaran, orang yang ingin membela diri, yang ingin membela apa yang dia anut. Nah, jadi pluralisme itu sangat bertentangan di agama kita. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi kita nggak bisa ikut-ikutan pluralisme, karena agama kita ya agama kita, agama mereka ya agama mereka, nggak bisa disamakan. Nah, itu sudah mengganggu keimanan, mengganggu tauhid juga. Nah, jadi kira-kira kesimpulannya seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 8. Saya tutup dan saya akhiri. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung di forum sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Bapak Ahya Rashidi. Nanti bisa diikuti diskusinya. Sekali lagi, topik pluralitas dan pluralisme ini menurut saya sendiri itu merupakan topik yang sensitif. Jadi semoga kita bisa berdiskusi dengan baik, suasananya dapat walaupun kita berjauhan. Terima kasih atas perhatian dan kemauan untuk mendengar. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah. Semoga apa yang terjadi saat ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.